Salam jumpa saudaraku sekalian. Saya penuh bahagia menjumpai saudara-saudara lewat renungan Manna GTM Klasis Makassar saat ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan menjadi kekuatan kita hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mampu mengerti dan melakukan firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan hari ini. Berbicara dari Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, karena hari ini kita masih sedang dalam suasana Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Maka saat ini kita diajak untuk merenungkan makna kemerdekaan menurut firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ayat 36. Ketika Tuhan Yesus bersabda, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara sekalian, ada dua pokok yang ditekankan Tuhan Yesus dalam nas ini. Yang pertama, kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Dan yang kedua, pejuang kemerdekaan itu. Kemerdekaan yang benar-benar merdeka menurut Tuhan Yesus sebelum nas kita tadi adalah kebebasan dari penjajahan atau perhambaan dosa. Dosa menurut iman Kristen bukan sekadar perbuatan-perbuatan jahat seperti mencuri, membenci, memusuhi orang, dan lain-lain. Melainkan putusnya persekutuan dengan Allah. Tidak hidup menurut firman Tuhan, tetapi menuruti kehendak sendiri. Manusia melakukan berbagai kejahatan, penjajahan, permusuhan, pembunuhan, ketidakadilan, dan lain-lain akibat dari penjajahan dan perhambaan dosa itu. Kita tahu firman Tuhan, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Maut atau kebinasaan. Maka supaya selamat dari kebinasaan dan berhenti berbuat jahat, manusia harus dimerdekakan dari penjajahan dosa itu. Kemerdekaan dari penjajahan dosa adalah tersambungnya kembali ikatan persekutuan dengan Allah. Sebab jika orang sudah bersekutu dengan Allah, maka firman-Nya ditaati dan manusia tidak lagi berbuat sekehendak hati. Inilah kemerdekaan yang benar-benar merdeka, atau kemerdekaan yang sejati, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah dan menaati firman-Nya. Lalu siapa yang bisa mempersekutukan kita kembali dengan Allah? Bisakah kita usahakan sendiri? Tidak.
Karena untuk kembali bersekutu dengan Allah, dibutuhkan kurban persembahan yang bukan ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Allah sendiri. Kurban yang ditentukan dan layak di hadapan Allah hanya Yesus Kristus saja. Tidak ada yang lain. Tidak membutuhkan amal saleh atau perbuatan baik manusia. Maka Yesus Kristus rela menjadi korban persembahan untuk mempersekutukan kita kembali dengan Allah. Karena itu Tuhan Yesus bersabda, apabila anak itu memerdekakan kamu, artinya Yesus Kristuslah yang menyebut dirinya sebagai anak dalam nas bacaan kita tadi, yaitu anak Allah. Inilah perjuangan Yesus Kristus untuk memerdekakan kita dari penjajahan dosa, yaitu rela mengorbankan dirinya dengan menderita sampai mati di kayu salib. Dilakukan sebagai kurban persembahan, dan dengan itu dia telah mempersekutukan kita kembali dengan Allah. Kalau sudah merdeka dari perhambaan dosa dan sudah memiliki persekutuan dengan Allah, maka yang harus kita lakukan bukan lagi memperjuangkan kemerdekaan dari dosa, melainkan memelihara kemerdekaan itu. Karena yang memperjuangkan kemerdekaan kita ialah Yesus Kristus. Tinggal kita memelihara, yaitu selalu hidup dalam persekutuan dengan Allah dan menaati firman-Nya. Inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus ketika bersabda, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Yohanes 8 ayat 31. Benar-benar menjadi murid Yesus artinya selalu belajar dan berteladan kepadanya tentang cara hidup yang bersekutu dengan Allah. Lalu tetap di dalam firman, yaitu firman Tuhan Yesus. Artinya menjadikan firman Tuhan itu sebagai ruang gerak kita. Apa saja yang kita lakukan dengan perkataan, perbuatan, dan tindakan-tindakan, kita lakukan di dalam firman. Dengan demikian, tidak ada satupun tindakan, perbuatan, dan perkataan yang kita lakukan di luar firman Tuhan. Dengan demikian, kita akan selalu berjuang melawan segala keinginan dosa, yaitu segala bentuk kejahatan, penjajahan, kebencian, permusuhan, pembunuhan, penipuan, pencurian, dan lain-lain. Semuanya ini menyebabkan penderitaan. Sebaliknya kita akan memperjuangkan berbagai kemerdekaan hidup yang penuh dengan kasih, supaya orang bebas dari segala penderitaan dan semua orang dapat menikmati kedamaian, keadilan, ketentraman hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Itulah kemerdekaan
yang benar-benar merdeka. Mari saudaraku sekalian, kita hidup sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka. Kita lakukan berbagai aktivitas kehidupan kita sebagai orang yang merdeka di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami, mengingatkan kami supaya hidup sebagai orang-orang yang merdeka dari kuasa dosa, dan hidup sebagai orang yang bersekutu dengan Allah dan taat kepada firman. Berkati firman ini dan lindungilah kami selalu. Mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu sebagai orang yang merdeka dari kuasa dosa. Sempurnakan renungan kami dan doa ini. Kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat berbahagia.